bagaimana kabarnya Ibu hari ini? Waalaikumsalam. Alhamdulillah kabar baik, sehat walafiat Pak. Gimana dengan Bapak sendiri? Sehat? Alhamdulillah, saya juga sehat, Bu. Wah, ada keperluan apa nih Pak? Begini, Bu, kebetulan saya ada tugas untuk wawancara beberapa kepala sekolah terkait dengan praktik pengambilan keputusan. Bolehkah saya mengajukan beberapa pertanyaan kepada Ibu? Silahkan, jika ada yang bisa saya bantu, akan saya bantu Pak. Jadi begini, Bu, selama Ibu menjadi kepala sekolah di SDN 1 Lemah ini, adakah suatu masalah yang Ibu hadapi sebagai pemimpin di mana masalah itu menimbulkan dilema dalam penyelesaiannya? Jika ada, bolehkah Ibu menceritakan kepada saya beserta cara penyelesaian masalah tersebut? Ada banyak sih Pak masalah-masalah yang timbul di sekolah ini. Baik, saya akan menceritakan salah satu dari masalah tersebut. Pada saat penerimaan peserta didik baru, ada orang tua murid yang mendaftarkan anaknya sekolah. Anak tersebut berkebutuhan khusus atau tunawicara, bukan keterbelakangan mental, sebab anak tersebut paham apa yang dikatakan dan paham apa yang diinstruksikan dari orang sekitarnya. Kata orang tuanya, anak tersebut pernah jatuh dari tangga sewaktu masih kecil. Jadi kemungkinannya ada syaraf yang bermasalah sehingga anak tersebut tidak dapat berbicara. Kami menyarankan untuk menyekolahkan anak mereka di sekolah khusus, namun orang tua beralasan sekolahnya jauh dari rumahnya. Tidak ada yang dapat mengantar sebab ayahnya kuli bangunan, sedangkan ibunya meninggal dunia. Yang jadi pertimbangan di sini, kami belum memiliki guru khusus untuk menangani hal tersebut. Tapi di sisi lain, anak tersebut juga membutuhkan pendidikan, setidaknya belajar bersosialisasi dengan anak seusianya. Jadi, saya bingung saat itu apakah tetap menerima murid tersebut atau menolaknya. Pada saat itu, kami tidak langsung menolak ataupun menerima murid tersebut. Kami mengadakan rapat bersama panitia PSB dan wali kelas di sekolah kami. Kami memutuskan untuk menerima murid tersebut dengan syarat bahwa kami akan memberikan pelajaran kepada murid tersebut semampu kami. Wah, keputusan yang sangat bijak, Bu. Jadi begini, Bu. Dalam modul yang saya pelajari ada dua jenis dilema, yaitu dilema etika yang merupakan dilema kebenaran lawan kebenaran, dan rujukan moral yang merupakan kebenaran lawan kesalahan. Nah, menurut Ibu, bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang muncul ini? Mana yang merupakan dilema etika dan mana yang berupa rujukan moral? Cara saya sih, Pak, dengan mengidentifikasi kasus itu dulu. Jika kasus itu ada hal-hal yang dilanggar, misalnya kode etik guru atau peraturan sekolah, maka itu merupakan rujukan moral. Tetapi jika kasus itu hanya menginginkan pertimbangan yang lebih, maka menurut saya itu merupakan dilema etika. Apalagi jika dampak dari kasus tersebut memang benar di satu sisi dan benar pula di sisi lainnya. Jadi, seperti kasus yang Ibu ceritakan tadi merupakan dilema etika ya, Bu. Apakah akan menerima murid tersebut karena murid tersebut memang membutuhkan pendidikan atau menolak murid tersebut memang karena belum ada guru pembimbing khusus di sekolah, di mana kedua keputusan itu benar adanya dan tidak melanggar aturan apapun. Ya, betul sekali, Pak. Berarti selama ini bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan. Menurut saya, mengambil keputusan ini hendaknya sebijak mungkin dengan mempertimbangkan segala aspek serta merefleksikan nilai-nilai kebajikan yang harus dijunjung tinggi, Pak.
karena dengan menjunjung nilai kebajikan seperti keadilan, kejujuran, kemanusiaan, dan masih banyak lainnya, maka kebenaran itu sendiri akan mengikutinya. Adakah langkah-langkah atau strategi seperti apa yang bisa Ibu lakukan dalam menyelesaikan masalah di dilema seperti ini, Bu? Yang bisa saya lakukan yaitu mengidentifikasi masalah tersebut, misalnya dengan mencari tahu permasalahan sebenarnya melalui orang-orang yang terlibat dalam kasus tersebut. Kemudian berdiskusi dengan rekan guru di sekolah untuk bersama-sama mencari solusi pemecahan kasus tersebut. Lalu hal yang paling penting juga yaitu bagaimana kita memposisikan diri kita pada kasus tersebut. Hal seperti apa yang saya inginkan atau diperlukan seperti apa. Wah, hebat sekali, Bu. Langkah-langkah yang Ibu utarakan dapat saya jadikan acuan juga di kemudian hari. Nah, ada tidak, Bu, hal-hal yang selama ini Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Menurut saya, dalam pengambilan keputusan akan bersifat efektif apabila keputusan yang kita buat melibatkan semua pihak yang berkepentingan dan tentunya mempertimbangkan asas-asas kemanusiaan dan dasar-dasar keagamaan. Menurut Ibu, adakah selama ini yang merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Tantangannya yaitu terkadang terdapat pro dan kontra terhadap nilai-nilai moral, serta terkadang tidak adanya keterbukaan salah satu pihak yang terlibat dalam kasus tersebut. Apakah Ibu memiliki sebuah aturan atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Maksudnya, apakah Ibu langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Atau mungkin Ibu memiliki prosedur tertentu untuk menyelesaikan kasus dilema etika? Kalau jadwal tertentu mungkin tidak ada, Pak. Jika masalah tersebut dianggap tidak terlalu sulit, maka dapat diselesaikan secara langsung pada saat itu juga. Namun jika masalah itu agak rumit, maka diberikan jangka waktu dalam penyelesaiannya. Untuk prosedur itu sendiri, seperti kasus yang saya sampaikan tadi, saya identifikasi terlebih dahulu, kemudian melakukan diskusi dengan rekan guru di sekolah. Ini dilakukan agar penyelesaian masalah mendapatkan hasil yang tidak merugikan salah satu pihak. Adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Ibu dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika ini, Bu? Ya, tentunya Pak. Biasanya saya berdiskusi dengan rekan-rekan guru di sekolah. Kalaupun nantinya kami tidak mendapatkan solusi, maka saya akan mengkonsultasikan dengan pengawas sekolah. Terkadang juga membutuhkan keterlibatan komite sekolah dan pemerintah setempat. Pertanyaan terakhir, Bu. Dari semua hal yang telah disampaikan, pembelajaran apa yang dapat Ibu petik dari pengalaman Ibu dalam mengambil keputusan sebuah masalah yang menimbulkan dilema etika? Pengalaman pengambilan keputusan yang dapat saya petik adalah bagaimana pengambilan keputusan dengan bijaksana itu bisa menghasilkan dampak positif yang lebih banyak dibandingkan dampak negatifnya. Terima kasih banyak, Bu, atas waktunya dan kesediaannya dalam menjadi narasumber wawancara kita hari ini. Iya Pak, terima kasih kembali. Saya juga senang bisa membantu. Baik, Bu, kalau begitu saya mohon izin pamit. Dahulu semoga lancar semua pekerjaan Ibu hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amin.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.